Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya anak-anakku? Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa sebelum belajar. Jika sudah selesai membaca doa, mari kita lanjut dengan materi hari ini. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran tema 1, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Nah, subtema 2 ini kita membahas apa aja ya, anak-anak? Yuk kita lihat. Nah, hari ini kita belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sekarang masuk ke pembelajaran pertama. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran pertama, Ibu ada pertanyaan untuk kalian. Apa ya pertanyaannya? Pertanyaan pertama yaitu, apa sih yang kalian tahu tentang pertumbuhan dan perkembangan? Nah, yang kedua, apakah kita mengalami pertumbuhan dan perkembangan? Penasaran? Yuk kita lihat. Jawaban nomor 1 yaitu pertumbuhan adalah perubahan fisik secara menyeluruh, yaitu seperti dari tinggi badan dan berat badan. Sedangkan perkembangan adalah perubahan individu baik secara struktur maupun fungsi organ melalui kematangan dan proses belajar sepanjang hayat hingga meninggal dunia. Nah, jawaban nomor 2 yaitu kita sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan juga. Pertumbuhan manusia terjadi sejak masih di dalam kandungan. Sejak kita di dalam kandungan ibu kita, kita sudah mengalami pertumbuhan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Nah, pertumbuhan manusia akan berhenti setelah dewasa. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Bertambahnya berat dan tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Gerakan tari dibagi menjadi 2, yaitu 1 gerakan kuat dan gerakan lemah. Nah, contoh dari gerakan kuat yaitu seperti mendorong meja. Yang kedua, contoh gerakan lemah, memegang kapas. Sebelum ke materi selanjutnya, apakah kalian sudah paham anak-anak? Kalau sudah, yuk kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu tentang penjumlahan. Penjumlahan bilangan ribuan ada 2 teknik, yaitu 1 teknik tanpa menyimpan dan yang kedua teknik dengan menyimpan. Contoh penjumlahan teknik tanpa menyimpan, lihat soal berikut ini. 2453 ditambah 1122. Ingat, untuk menghitungnya kita menghitung angka yang terakhir terlebih dahulu atau paling sebelah kanan. 3 ditambah 2 sama dengan 5. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Nah, 4 ditambah 1 sama dengan 5. Nah, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Nah, mudah kan anak-anak? Sekarang kita lanjut ke contoh berikut. Contoh penjumlahan dengan teknik menyimpan. Perhatikan contoh soal berikut ini. 2693 ditambah 5604. 3 ditambah 4 sama dengan 7. 9 ditambah 0 sama dengan 9. 6 ditambah 6 sama dengan 12. Nah, karena tadi teknik menyimpan,
satunya kita simpan di atas 2. Lalu kita hitung 1 ditambah 2 ditambah 5. Hasilnya jadi 8. Jadi totalnya 8.297. Kalau kalian sudah paham, sekarang kita lanjut ke pembelajaran kedua. Di pelajaran kedua ini kita akan mempelajarkan gerakan merangkak. Sebelum kita memulai gerakan merangkak, sebaiknya kita melakukan pemanasan terlebih dahulu agar tidak terjadinya cedera otot. Coba perhatikan contoh gerakan merangkak. Ada seorang anak bayi yang merangkak menggunakan tangan dan kaki. Nanti kita contohkan ya anak-anak. Sebelum dicontohkan, ibu akan memberikan langkah-langkahnya. Yang pertama, perhatikan contoh langkah-langkah sebelum melakukan gerakan merangkak. Yaitu yang pertama, 1, membuat garis start dan finish. Nah, yang kedua, berbaris di depan garis start. Yang ketiga, setelah diberikan aba-aba, merangkaklah sampai ke garis finish. Jika sudah sampai ke garis finish, kembalilah ke garis start. Anak yang sampai duluan di garis start, itulah pemenangnya. Dari kegiatan merangkak ini kita mendapatkan manfaatnya loh, yaitu yang memperkuat gerakan otot tangan dan otot kaki. Saat bermain dengan keluarga, teman, ataupun adik kalian tidak boleh curang. Dan kita harus menghargai perbedaan. Misalnya, tinggi badan, berat badan manusia. Karena setiap manusia mempunyai pertumbuhan yang berbeda. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang gemuk, ada yang kurus. Pertumbuhan tinggi dan penambahan berat badan adalah contoh dari pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia, yaitu faktor makanan, olahraga, dan faktor keturunan dari orang tua atau gen. Jadi, setiap orang itu memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda. Maka, kita harus saling menghargai. Nah, sikap saling menghargai atau menghormati termasuk pengamalan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu memiliki simbol rantai emas. Gak kerasa ya, pelajaran hari ini telah selesai. Bu Arini dan Bu Hadijah mengucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini. Dan Ibu Arini dan Bu Hadijah akan memberikan tugas kepada kalian setelah menonton video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe guys.